Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Asy-Syuhada. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan kita kelak pada hari kiamat dikumpulkan dengan para syuhada. Allah muliakan kita di dunia maupun di akhirat. Allah kabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fasal istinja halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja itu bahasa perunasi cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila amqal faslun utawi iki ku fasal suci. Faslun utawi iki ku fasal suci. Wal istinja utawi istinja atau cewek iku wajibun wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Istinja itu artinya bersuci dari menghilangkan najis yang membekas di farji atau kemaluan yang keluar dari farji dengan air atau batu. Itu pengertian istinja. Kalau di sini istinja artinya bersuci setelah buang air kecil dan besar, yaitu ringkasnya itu. Istinja secara bahasa artinya memutus sesuatu yang menyakitkan. Memutus sesuatu yang menyakitkan namanya istinja secara bahasa. Kalau secara syariat, istinja artinya menghilangkan najis yang membekas di farji kemaluan yang najisnya keluar dari farji, menghilangkan najisnya dengan air atau batu. Wajibun iku wajib. Al istinja wajibun iku wajib minal bauli saking wuyu al ghaiti wal ghaiti lan wal ghaiti ada wawunya itu minal bauli saking wuyu wal ghaiti lan berak. Hukum istinja, hukumnya cebok itu ada 5. Hukumnya cebok ada 5. Kalau di sini yang disebut wajib ya. Hukumnya istinja cebok itu ada 5. 1 wajib. Kapan istinja wajib? Ketika keluar sesuatu yang basah. Dari kemaluan kita keluar sesuatu yang basah, maka istinja hukumnya wajib. Adapun istinja bagi para nabi adalah tidak wajib bagi nabi. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari jasad mereka adalah suci. Ya, jadi nabi nggak seperti kita. Nabi segala sesuatu yang keluar dari jasadnya Nabi semua suci sehingga tidak wajib istinja. Kalau kita keluar sesuatu yang basah maka istinjanya ceboknya hukumnya wajib. Yang kedua ada istinja yang hukumnya sunnah, yaitu ketika keluar sesuatu yang kering. Pernah nih Pak, keluar sesuatu yang kering dari tubuh kita. Apa ya? Saya nggak ring. Ya, keluar sesuatu yang
kering. Itu beda dengan angin nanti ya. Ada orang keluar dari kemaluannya baik jalan depan maupun belakang, sesuatu yang kering, nggak ada basahnya sama sekali. Kalau terjadi seperti itu, maka istinjaknya hukumnya sunnah. 3, mubah. Ada istinja cebok yang hukumnya mubah. Kapan itu? Ketika keluar keringat di area kubul atau dubur. Ada orang sering keringetan, lejes. Itu apa namanya? Istinjaknya hukumnya adalah mubah. Lenak mennya, teles sebab dari punggung terus keringatnya masuk ke celengan, berarti celengan. Lalu kemudian dia cebok. Bagaimana hukum ceboknya? Mubah saja. Yang keempat, ada istinja yang hukumnya makruh. Cebok hukumnya makruh, bersuci hukumnya makruh. Kapan? Ketika keluar angin, habis kentut cebok, itu makruh. Habis kentut cebok, makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi ada ulama yang mengatakan dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair kalau nggak salah, kalau tubuh kita basah lalu kita kentut, maka anggota tubuh yang basah terkena kentut itu hukumnya najis. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Sama halnya seperti begini, ibu-ibu jemur baju, bajunya basah, tetangga bakar kotoran ayam, asapnya ke baju, dicium mampu tembelek. Nah, ini menurut ulama hukumnya najis, basah. Ya, isyarat. 5, ada istinja yang hukumnya haram. Cebok hukumnya haram. Kapan itu? Ketika istinja dengan batu atau air curian. Banyunya oleh nyolong, watu oleh nyolong, tapi istinjanya sah, tapi hukumnya haram. Haramnya karena nyurinya itu. Nah, Pak Epi baru beli aqua botol, ditaruh. Pak Budi pengen pipis, ternyata nggak ada airnya. Pak Epi benar-benar gulati. Nah, maka dibuat cebok. Nah, Pak Budi cebok kamar mandi, Pak Epi gulati. Mau kangen dingin dong kan biar ditumpuk. Nah, itu hukum istinja dengan batu atau air curian hukumnya haram, tapi istinjanya sah. Artinya tetap hukumnya suci kalau memang memenuhi persyaratan. Sebagian ulama menambahkan hukum istinja dengan hukum khilaful aula. Ada istinja yang hukumnya kurang utama. Kapan? Istinja dengan air zam-zam. Oh, ini sultan benar. Istinjanya pakai zam-zam, itu khilaful aula, kurang utama. Sebagian ulama lain mengatakan makruh dan sebagian yang lain mengatakan haram. Jadi istinja cebok dengan air zam-zam ada 3 pendapat. 1, khilaful aula, kurang utama. 2, ada yang mengatakan makruh. 3, ada yang menghukumi haram. Kenapa ada ulama yang sampai menghukumi haram? Zam-zam itu beda dengan air pada umumnya. Ini syiar zam-zam itu. Jangankan zam-zam, Pak. Syekh Nawawi Banten yang wafat di Mekah itu, Syekh Nawawi itu, beliau jadi pemimpin ulama Mekah, tinggal di Mekah, ngajar di Mekah, ngajar di Masjidil Haram.
tapi tiap buang air Pak, pipis buang air keluar dari kota Mekah baru buang air, karena menghormati kota Mekah. Ya, ulama-ulama sampai seperti itu. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu kaya raya Pak beliau, tapi ketika hidup tinggal di Madinah tidak pernah pakai sendal. Ditanya, Imam, kenapa nggak pernah pakai sendal? Bagaimana saya pakai sendal? Di bumi yang kita injak ini ada jasadnya Rasulullah SAW. Insya Allah. Jadi ulama-ulama itu mengagungkan syiar, memperhatikan betul bab-bab yang seperti ini. Istinja, jangan pakai air ini. Sampai Imam Nawawi nggak mau buang air di Mekah, ya, pipis buang air itu keluar dulu kota Mekah, baru kemudian setelah selesai balik lagi. Imam Malik sangat menghormati kota Madinah, nggak pernah pakai sendal karena menghormati Nabi. Dan ulama-ulama seperti itu Pak, dalam menghormati, mengagungkan Nabi itu sudah sampai di tingkat rasa. Kalau kita masuk otak-atik akal Pak, mereka sudah dirasa. Sampai ulama itu bahas, kita kalau meludah itu kan dianjurkan ke kiri, tidak boleh ke kanan, nggak boleh ke kanan. Tapi ketika kita di Masjidin Nabawi, nggak boleh kita meludah ke kiri. Katanya Pak Haji Surya atau Pak Haji yang sudah haji wa umroh, ini kalau Masjid Nabawi ini mihrab, makam-makam Nabi di sebelah kiri, makam Nabi sebelah kiri. Kalau kita di Masjid Nabawi lalu kemudian kita meludah ke kiri, itu meludah ke arah makam Nabi, itu tidak boleh. Sampai ulama membahas, kalau habis sholat imam sunnah memposisikan makmum di sebelah kanan. Kayak tadi Pak Haji Surya yang imami, selesai ngadepe ngalor, memposisikan makmum sebelah kanan. Kecuali di Masjid Nabawi, nggak boleh di Masjid Nabawi. Kalau kita miring kanan berarti membelakangi Nabi, itu nggak boleh, dibahas oleh ulama. Adabnya kepada Nabi sama seperti itu. Dan kalau kita sholat jenazah, biasanya kepala jenazah di sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Kecuali di Masjidin Nabawi, tidak boleh, harus kepala yang di sebelah sana, kakinya sebelah sana. Kenapa? Jangan sampai menelonjorkan kaki ke arah makamnya Nabi. Nah, ini ulama-ulama mengagungkan Nabi, mengagungkan syiar, ini luar biasa. Nah, kira-kira jenengan lamun tak pai air zam-zam segalon, tegel bling cewek. Zam-zam cewek sih. Lah kebanyu saja bae. Mending tuku galon 5.000. Wal afdalu utawi perkara kang luwih, wal afdalu utawi perkara kang luwih utama iku ayas tanjia, yen to istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu, summa yutbi'uha nuli anut mbureni ha ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Yang paling utama istinja itu ya menggabungkan antara air dan batu, antara air dan batu. Jadi pakai batu dulu Pak, ini yang terbaik. Setelah batu baru kemudian air. Misal bapak-bapak pipis cur ya, ambil batu Pak, diusap seret tapi aja kenceng lecet. Setelah dibuang, diusap pakai batu, lalu kemudian dibasuh pakai air, itu yang terbaik. Tapi mohon maaf, bagian mulai ke dulu pernah khawatir lino. Jadi istinja yang terbaik itu seperti itu. Istinja yang terbaik pakai batu, lalu kemudian pakai air. Buang air besar pun sama. Kita habis buang air besar, sebelum pakai air, ini yang terbaik pakai batu dulu, dikoset, ping telu, seret, batu telu, terus dibuang, barang ditemu ning tangga, kiwat lana kuning-kuning apa. Itu yang terbaik adalah caranya seperti itu Pak. Kalau di fikih ya, dalam tataran praktek, kula dewek dulu pernah menggabungkan dua bersuci yang seperti itu. Ya, tapi kok kapan-kapan pengen praktek ya madu
pipis bela hari buang air sebuah tangan. Ya, itu yang terbaik seperti itu. Ya. Wa yajuzu lan menang apa ayyaktasira. Wa yajuzu lan menang apa ayyaktasira ngringkes sapa wong alal ma'i ing atase banyu. Aunya satu aja itu, bukan au. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu, dicoret aunya satu aja au. Kalau mau meringkas maka boleh dengan air saja atau dengan 3 batu. Boleh pakai air saja atau dengan batu. Kalau harus milih batu atau air, lebih utama milih air. Jadi batu tuh maksudnya begini Pak, bapak-bapak, kalau perjalanan pengen pipis nggak ada air, kenapa dibeli sholat celananya najis? Kenapa bisa najis? Mau kamu yuk kalau ke banyu iki karena belum ngaji fikih. Kalau ngaji fikih nggak ada air, dia cari batu. Bisa bersuci dengan batu. Bagaimana syaratnya? Nanti kita bahas. Ya, artinya nggak ada alasan kok banyu udah dikirim najis durung cewek, kan bisa pakai batu bersuci. Ya. Yungki di harokatnya dibenerin. Yungki bihinnal mahalla. Yungki bihinnal mahalla. Yungki kang bersihaken sapa wong bihinna kelawan ahjar. Bihinna kelawan salasati ahjar al mahalla ing panggonan. Boleh menggunakan 3 batu, boleh menggunakan batu. Syaratnya dengan 3 batu. Yang 3 batu itu sudah membersihkan tempatnya najis. Jadi caranya boleh dengan 3 batu atau dengan 1 batu yang memiliki 3 permukaan. Cara membersihkannya adalah minimal dengan 3 kali usapan. Misalkan batu Pak, terus diusap 1. Kalau batunya ada 3 sisi, maka dengan 3 sisi itu 1, 2, 3 ya, harus dengan 3 kali usapan. Ini sudah 1 kali usapan sudah bersih, nggak boleh, harus dengan 3 kali usapan ya. Tidak disyaratkan dengan 3 batu, boleh 1 batu asal ada 3 sisi, 3 permukaan ya. Yang kedua, harus sudah bersih dengan 3 usapan itu. Kalau belum bersih, maka ditambah lagi usapannya sampai bersih. Kebayang ini bacanya arep nguyu ke banyu gini di benja luru watu ya, aja roti. Nah, nanti ada syarat bendanya, pakai batu, cari batu 3. Setelah itu pipis, kakinya jangan sampai kecipratan, posisikan jangan sampai kecipratan pipis. Setelah selesai Pak, dibersihkan, diusap dengan 3 batu. Set harus enak prakteknya sama ibu-ibu. Ngerti, kebayang Pak? Itu sudah suci dan nggak boleh mang-mang. Saya dulu diajari, saya ngaji dulu ke Buya Yahya. Dia mengatakan, kalau ada orang mengatakan jijik kepada sunnah Nabi, maka wajib dia melakukan itu. Kita nggak jijik, masa kayak gitu? Itu sunnah Nabi, dilakukan oleh Nabi. Kita jijik terhadap sunnah Nabi, maka melakukannya menjadi wajib. Paham nggak? Supaya tidak menyepelekan, merendahkan, menghina sunnahnya Nabi. Sama termasuk pipis, sunnahnya jongkok. Kalau berdiri makruh, cuman sunnah ngadeg, maka jongkoknya menjadi wajib. Ketika ada perasaan meremehkan, menyepelekan, merendahkan sunnah, maka jongkoknya menjadi wajib. Ini saja dulu, wallahu a'lam.